Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allazi la ilaha illa huwa yamutu ilaihi biniyatil aqamul musawwam ila hadrati sayyidina wa nabiyina wa habibina wa syafi'ina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi. Khususan Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Pertama-tama marilah kita selalu memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dalam kesempatan kita pada hari ini mudah-mudahan kita selalu diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala musannif, dan salawat dan salam kita aturkan kepada kehariban junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anak sekalian, harta jamaah majelis ta'lim, sebelah rasat yang menghormati, pada pelajaran yang kedua kemarin tentang targhib wa tarhib, ini adalah yang pertama kemarin, barang siapa yang memelihara sholatnya maka Allah akan memuliakan kepadanya itu 5 perkara. Pertama, kesempitan hidup dilenyapkan, siksa kubur. Yang kedua, siksa kubur dihindarkan, dan yang ketiga, buku perbuatannya diberikan dengan tangan kanan, dan keempat, berjalan di atas jembatan Shiratal Mustaqim di neraka Jahanam dengan secepat kilat. Yang kelima, masuknya tanpa masuk di dalam surga itu tanpa hisab. Dan yang kedua, kesimpulannya itu adalah ada siksa yang diberikan, ada beberapa macam yang meremehkan. Di dalam kitab itu disampaikan ada beberapa yang meremehkan di dalam sholat itu akan diberikan siksa sebanyak 15 macam. Ada yang 6 macamnya di dunia, ada yang 3 macamnya ketika akan kita mati, yang 3 macamnya ketika kita masuk di dalam liang kubur, dan yang ketiga macamnya lagi ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemarin kita sudah bahas tentang siksa yang diberikan di dunia. Yang pertama, ini adalah keberkahan umurnya dilenyapkan, artinya dihilangkan. Yang kedua, tanda-tanda orang yang soleh, wajahnya itu dicabut, yaitu tanda-tanda orang yang soleh di wajahnya itu dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketiga, setiap amal yang dilakukan tidak diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, doa yang tidak diangkat, doanya tidak diangkat ke langit oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, tidak mendapatkan doa orang yang soleh. Dan yang keenam, rohnya keluar tanpa iman. Auzubillah min zalik. Anak-anak sekalian, adapun yang kita bahas pada hari ini 3 siksa yang akan dialami ketika akan mati, 3 lagi siksa yang dialami ketika dikubur, 3 lagi siksa yang dialami ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu kita bahas pada hari ini. Wa allati tusibuhu indal mauti, adapun yang siksa yang dialami ketika pada waktu kita hendak mati. Hendak mati itu ada 3 siksa yang ditemuinya.
Kalau orang meninggalkan sholat, yang melalaikan sholat. Fal awwalu fal ula ayyamuta zalilan. Yang pertama, matinya dalam keadaan hina. Matinya dalam keadaan hina. Banyak dalam keadaan hina itu. Macam-macam apa yang ditemui, yang sekarang ini dialami oleh kebanyakan orang yang ditemui dalam keadaan hina. Macam-macam dalam keadaan hina itu, berbaulah di dalam kehidupannya. Yang kedua, yang pertama itu adalah dalam keadaan hina. Nah, jadi hinanya ini banyak macam-macamnya, badannya lah, bau dah, apa tempatnya lah, tidak ada lah, untuk mencari kuburannya lah, sulit dalam keadaan pada waktu itu, dalam keadaan hina. Dan yang kedua adalah ayyamuta ja'ian. Yang kedua, pada waktu matinya itu dalam keadaan lapar. Ini mati dalam keadaan lapar. Jadi seakan-akan yang hendak pada waktu di sakratul maut, parutnya ini dalam keadaan lapar. Pokoknya disuruhnya nasi itu sampai sepanci itu habis ya, saking laparnya dalam keadaan lapar. Ini pada waktunya hendak mati. Dan yang ketiga adalah wayumnu aisan, ayyamuta atsyana walau sukiya bihar dunya. Dan yang ketiga ini adalah matinya dalam keadaan haus. Kalau ada orang yang dalam keadaan haus, pokoknya sawalau sukiya biharatu dunia, sekalipun disirami oleh air lautan dunia. Orang yang hendak mati yang hina tadi itu disirami air yang selautan ini, rasa kadang merasa, tetapnya merasa haus, tetap merasa dahaga. Jadi ini tanda-tanda orang yang disiksa dialaminya ketika hendak mati pada waktu sakratul maut. Jadi sehingga sampai marawiyah. Jadi tidak merasa segar. Ini kadang merasa segar sama sekali kalau sampai diberi banyu selautan, diserahkan kepadanya dan diminumnya, masih kadang terasa dahaganya hilang. Jadi kadang merasa yang sigar. Setelah kita minum, kalau kita tuh diberi minum, setelah kita kehausan diberi minum, lalu kita tidak merasa hilang dahaganya. Nah, itulah tanda-tandanya yang ketiga. Yang pertama tadi adalah matinya dalam keadaan hina. Yang kedua, matinya dalam keadaan kelaparan. Yang ketiga, matinya dalam keadaan kehausan. Dan yang ketiga adalah wa'amal lati tusibuhu fil qabri. Adapun yang dialaminya fil qabri pada waktu dalam kubur, dan pada waktu di kubur. Fal awwalu, yang pertama, yudayyiqullahu alaihi al-qabr hatta tahtalifa adlauhu. Dan yang pertama ini, adapun yang pertama, yudayyiqullah, disempitkan akan Allah Subhanahu wa taala, ya, pada waktu di dalam kubur itu,
alaihi atasnya mayit tadi, al-qabru kuburnya itu, hatta tahtalifu disempitkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kuburnya, sehingga tahtalifa adlahu, sehingga tulang rusuknya itu berhambur-hamburan, hancur berhambur-hamburan. Jadi disempitkan pada waktu dalam kuburnya itu kan disempitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kuburnya sampai hancur tulang rusuknya. Dan yang ketiga adalah yang wasaniyatu, dan yang kedua, yuqadu alaihi fi qabrihi wa yataqallabu ala jamri laila wan nahar. Dan yang kedua, berbolak-balik alaihi atasnya fi qabrihi, di atas kuburnya itu, berjalan di atas bara api, bolak-baliknya. Jamri barang di bara apinya itu bolak-baliknya berjalan, laila wan nahar, pada waktu malam dan siang, bolak-baliknya di dalam kuburnya itu, sambil ia berjalan di atas bara api, bolak-baliknya di dalam kuburnya setiap hari dan malam. Nah, itu orang yang meninggalkan sholat 5 waktunya itu. Wasalisahu, dan yang ketiga, yusallatu alaihi fi qabrihi su'banun ismuhu suja'un la aqra'u yadribuhu ala tadi'i salawati wa yastaghriqu ta'zibuhu bil muqadarihi awqatis salawati. Dan yang ketiga, dijumpai atasnya itu fil khabri, di dalam kuburnya, su'banusmuhu, kepalanya itu yang botaknya itu, ismuhu, kepalanya yang botak itu, suja'ul aqra'u, yang akan bertemu dengan ular, lalu dipatuknya oleh ular tadi itu, yadribuhu ala tad'iqi, dan digigitnya, ala tadyi'in atas orang yang meninggalkan sholat tadi itu. Digigitnya, di kepalanya itu dipatuk di atas, di ujung bumbunan otak kepalanya itu. Oh, itu di dalam kuburnya, pada waktu dalam kubur yang ketiga ini. Wa yastadi wa yastaghdi, dan terus menerus, ya Allah, ta'zibuhu, sesuai dengan biqudratil awqatis salati, dengan qadar waktu salat yang ditinggalkan. Misalnya ia meninggalkan salatnya itu selama 10 tahun itu juga. Ular itu 10 tahun yang di akhirat itu beda dengan 10 tahun di dunia. Kalau 10 tahun di dunia ini ya seperti kita 10 tahun dari itu. Tapi kalau 10 tahun yang ada di dalam kubur itu malahan lebih lawas. 10 tahun itu bisa sampai 100 tahun di dalam kubur itu. Nah, selama ia meninggalkan 10 tahun itu, 10 tahun itu juga ia dipatuki oleh ular tadi itu, digigit oleh ular itu selama biqadrati awqatis salawati. Nah, itu. Wa amallati, dan yang adapun yang tusibuhu indal laqa, adapun yang dialami
indal liqa, ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama ijan saqqatis sama'u ya'tihi malaku biyadihi silsilatu jar'uha sab'unu jira'an faya'ulluquhu fil unukihi summa yudkhiluha fihi. Dan yang pertama ini adalah ketika langit ini terbelah. Nah, jadi pada waktu langit itu terbelah, yatihil malaku biyadihi sil, maka datanglah malaikat tadi itu. Malaikat itu datang kepadanya dan tangannya terdapat rantai. Di tangannya biyadihi silsilatun, di tangan malaikat itu terdapat rantai jar'uha sab'una jira'an. Jadi rantai itu sepanjang sekitar 70 jira' atau lengan. 70 jira' atau lengan ini, lengan tangan kita ini, panjangnya 70-nya. Pakai apanya? Malaikat itu untuk apa? Membawa rantai sepanjang 70 jira'an, lengan tadi itu, fayu'alliquhu fil uqunihi. Jadi pakai mengalungkan ke lehernya tadi, ke leher orang yang kadang meninggalkan sembahyang, diputarnya, dikalungkannya kepala di leher-leher orang yang meninggalkan sholat tadi itu, yang 70 hasta tadi itu, jiraan 70 apa lengan kita ini. Nah, lengan selang 70, ada yang mengadakan sedapa, ada yang melangkan, artinya 70 meter lah kita bahasanya. Summa yadkhuluha, kemudian dimasukkan kepadanya ular tadi, pihi padanya orang yang tadi, yukhrizuha, lalu dikeluarkan min duburihi, impah dimasukkannya ke muntung ular tadi itu, lalu dikeluarkannya lagi lewat duburnya, lewat buritnya tadi pulang, dimasukkan setelah diulatkan kepala kita tadi, diputar oleh malaikat dengan apa? Dengan rantai tadi itu, lalu dimasukkan lewat mulutnya, yukhruju min duburihi, dan dikeluarkan lagi lewat buritnya. Wa huwa yunadi hajazaza'u min yadi'ul qara'idullah. Ujar malaikat itu menyampaikan kepada orang yang tadi itu, ini balasannya. Lalu malaikat itu menyuruhnya, inilah balasan orang yang menyia-nyiakan sholat fardu atau berapa kewajiban Allah yang lain. Nah, ini itu ajabnya, siksanya bagi orang yang meninggalkan ibadah sholat. Apa yang dikatakan oleh Ibnu Abbas, ujar Ibnu Abbas, dikatakan adalah waqala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, berkata Ibnu Abbas, semoga Allah meridhai daripadanya keduanya, lau anna halaqatan minasil silati waqa'at al-ardi la akhraqathu. Ujar Ibnu Abbas, seandainya satu mata rantai jatuh di atas bumi ini maka akan membakarnya. Ayo bayangkan. Jadi Ibnu Abbas ini saking panasnya rantai tadi itu, silsilatin dari itu, min silatin, lau anna halaqatan minas silsilatin waqa'at al-ardi la akhraqathu, maka
terbakarlah bumi ini. Oh iya, satu rantai aja, seandainya satu rantai, ya kan ada kalau dalam rantai itu bakal kaitan kainnya, nah, rantai bakal kaitan, bakait ngaran rantai itu kan bakait satu dan bakal kait yang lain-lainnya itu. Satu rantai yang terkaitnya tadi gugur ke bumi, maka bumi ini akan terbakar. Itu yang dikatakan oleh Ibnu Abbas. Dan yang kedua apa? Pada waktunya, karena pada waktu bertemunya dengan Allah Subhanahu wa taala, as-saniyatu la yanzurullahi ilaihi, tidak memandang akan Allah ilaihi, atasnya orang yang meninggalkan sembahyang tadi itu. Artinya di sini adalah tidak akan memberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga adalah wasalisahu la yuzakkihi walahu azabun alim, dan tidak dibersihkan lahu baginya itu dosanya. Berarti Allah akan membersihkan dosa orang yang meninggalkan sholat tadi. Allah tidak akan membersihkan dosanya. Jadi itulah artinya kalau dosa-dosa yang lain-lain itu bisa aja dibersihkan oleh Allah. Tapi kalau kita meninggalkan sholat 5 waktu ini, Allah akan membersihkan, tidak akan membersihkan dosa-dosanya. Azabun alim, makanya itu akan mendapatkan azab yang sangat pedih. Banget kan ada lagi tuh Bang, ada yang mendahakannya dulu kan. Kalau masalah sholat ini jangan sampai kita tinggalkan, karena di sini di dalam hadisnya dalilnya ini adalah la yuzakkihi walahu. Yuzakkih itu artinya karena dibersihkan oleh Allah bagi orang yang meninggalkan sholat. Nah, ada orang kalau sebahagian selain daripada itu Allah bisa membersihkan. Misalnya kada bapak, kada berzakat, orang lima rampok dan lain sebagainya, itu bisa dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan lain-lain dosa-dosa besar yang kita kerjakan bisa dibersihkan. Tapi kalau orang yang meninggalkan sembahyang, tidak akan kawa Allah itu membersihkan. Kada dibersihkan, bukan tidak kawa, artinya tidak dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala akan dosa-dosanya. Nah, ini bedanya orang yang meninggalkan sholat tadi. Nah, itulah anak-anak sekalian, jangan sampai kita itu tidak melakukan sholat 5 waktu itu. Wa yura'na, dan diriwayatkan lagi yang lainnya. Ini meriwayatkan yang telah diriwayatkan. Apa yang diriwayatkan yang lain? Al-awwala may yaswatu yaumal qiyamah wujuhu takihi salatihi. Yang pertama adalah mayaswadu. Itu wasmu itu kan asal katanya aswad. Aswad itu hitam. Dihitamkan pada hari kiamat, wujuhu akan mukanya takihu yang meninggalkan salatihi. Orang yang meninggalkan sembahyang itu pada hari kiamat itu muhanya itu dihitamkan oleh Allah. Hiram, pekat. Kada kawa dilihat cahaya. Kenapa? Karena orang tidak pernah melakukan sembahyang. Kenapa jadi hiram? Karena tidak pernah berwudu. Wudu itu adalah yang mengulah muha kita pada waktu di padang mahsyar di akhirat, karena itu bercahaya dikarenakan wudu kita. Di sini di dalam riwayat lain wujuhu takirin, yakni tariki salati, orang yang meninggalkan sembahyang, wasluhu yaumul qiyamah. Jadi hitam.
Wa anna fi jahannam, dan sungguhnya pada waktu di dalam neraka jahanam itu wadiyan yaqulu lahul malmalun lam lamu fihi, dan ada di satu jurang lahu baginya api neraka itu ada jurang disebut dengan jurang lam fihi padanya api neraka. Hayatun kullu hayatin, yaitu terdapat beberapa di dalamnya itu terdapat beberapa ular. Raqabatil ba'iru tulan masiratun syahri talsa'u tarikas shalah, yaitu ularnya tuh panjang, ularnya tuh besar, ularnya tuh lama. Ular itu besar sebesar kepala lehernya unta. Unta tuh lehernya ganal, bisa menyimpan makanan. Makanya unta ini paling kuat di dalam satu perjalanan. Biarnya dalam jalannya jauh kayak apa inya lapar, inya haus, orang kehausannya kada haus, orang lapar, inya kada kelaparan. Kenapa? Inya bisa menyimpan makanan di dalam tenggorokannya sini. Kalau disimpannya akan ada dengkulnya di situ. Nah itulah makanya mana ganalnya itu yang akan mematuk dan akan menggigit kita pada waktu kena di dalam di akhirat kena itu. Nah, orang yang meninggalkan sembahyang. Jadi orang yang meninggalkan sembahyang aja yang digigitnya oleh ular tadi itu. Fayagli summuhu bi jasadihi sab'ina sanatan summa yataharraha lahmuhu. Jadi orang yang digigitnya itu adalah mendidih kepalanya itu. Setelah dipatuknya di kepalanya, digigitnya kepalanya itu, maka kepalanya itu adalah mendidih. Jadi disebut dengan upus. Ya, kalau orang itu kan sumuh itu upusnya kepalanya. Bijasatihi di dalam di tubuhnya itu adalah sab'ina sanatan 70 tahun. Kemudian yataharra lahmuhu. Jadi sampai kuning kulitnya itu sampai kuning, kemudian yataharra lahmuhu sampai kuning kulit di dalam kulit tubuh kita itu sampai menguning. Itu artinya lemas benar tukangnya, artinya dikunyutnya oleh ular, dimakannya, digigitnya oleh ular sampai menguning awak kita itu. Dan jadi kepada anak-anak sekalian, saudara-saudara sekalian, bapak-bapak, ibu, saudara sekalian, kita jangan sampai, ini peringatan bagi kita, jangan sampai kita meninggalkan ibadah sholat. Makanya hidup kita kalau hendak selamat di dunia dan di akhirat, jangan sampai kita meninggalkan ibadah sholat. Dimanapun kita berada atau sesibuk apapun yang kita lakukan, jangan sampai kita meninggalkan ibadah sholat. Karena ibadah sholat ini adalah kewajiban kita yang dibawa oleh Rasulullah SAW pada waktu Isra dan Mi'raj. Itulah yang dapat sampaikan. Mohon maaf atas segalanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma zahir hasanatan min qazimi qulubana min faqih wa lana min riyadus salihin min ahli fa innaka ta'lamu wa khatimatu. Allahumma bil 'ilmi wa bil min taqwa min bil habiyah.
Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Masyaallah. Mohon maaf, mohon ridha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.